Ada beberapa mahasiswa yang mengambil selongsong dari gas air mata tersebut dan sampai dilemparkan lagi ke arah polisi, geng. Jadi benar-benar chaos di saat itu. Nah terus pihak kepolisian juga nggak mau tinggal diam. Yang mana polisi kemudian mengurung para mahasiswa tersebut di dalam kampus. Bahkan di dalam kejadian ini kan sampai memakan korban tuh. Nah para korban yang mengalami luka parah yang mau dibawa ke rumah sakit itu nggak diizinin oleh polisi. Jadi ditahan, geng. Yo geng, tekan tombol subscribe, geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, di video kali ini kita bakal membahas mengenai sebuah kerusuhan yang terjadi di negara Bangladesh. Kerusuhan ini terjadi beberapa hari lalu dan merupakan salah satu bentrokan yang paling besar yang pernah terjadi pada tahun ini. Nah, gue juga heran nih geng ya, kayaknya di tahun-tahun ini tuh banyak banget kerusuhan yang terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali Bangladesh. Kerusuhan yang terjadi di Bangladesh ini sendiri berawal dari sebuah aksi demonstrasi yang kemudian berubah menjadi peristiwa bentrokan besar. Dan mulai dari sana, akhirnya semakin memanas dan situasi menjadi semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan banyak orang, ya ratusan nyawa itu tewas. Dan kalau bisa disamakan nih ya, kondisi yang terjadi di Bangladesh ini hampir mirip dengan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dulu, pada masa Orde Baru. Dan kondisi yang semakin tidak kondusif ini membuat pemerintah Bangladesh menjadi ketar-ketir karena rakyat semakin brutal dan semakin tidak terkendali. Nah, semuanya bakal kita bahas nih geng, secara lengkap di video kali ini. Langsung aja di sisi lain. Oke, sebelum kita mulai ke kontennya, buat kalian semua para J-Gang jangan lupa buat check out Genlabs Watermelon Bubble Gum. Ini rasanya enak banget, udah pasti bikin kalian ketagihan. Link buat check outnya udah ada di kolom deskripsi. Dan kalau udah check out jangan lupa buat foto dan tag gue di Instagram. Udah pasti bakal gue repost dan jangan lupa pakai hashtag sebebas gue. Kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Kondisi Bangladesh dan penyebab dari kerusuhan di sana. Jadi geng, sebelum masuk ke pembahasan mengenai kerusuhan yang terjadi di Bangladesh, ini gue mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi negara Bangladesh tersebut, terutama di sektor pekerjaan yang menjadi alasan dibalik kerusuhan yang terjadi di sana. Nah, di sana tuh udah sangat minim lapangan pekerjaan lah geng. Bener-bener penganggurannya banyak banget, sampai-sampai mereka itu banyak yang kabur dari negaranya untuk pindah ke negara lain. Salah satunya banyak banget di Malaysia. Nah, Bangladesh ini pada awalnya adalah wilayah yang masuk ke dalam negara Pakistan yang kemudian mendapatkan kemerdekaan mereka pada tahun 1971. Ketika baru menjadi sebuah negara yang merdeka, Bangladesh ini udah menjadi sebuah negara yang miskin banget, geng. Jadi kasihan banget gitu. Baru aja pisah, baru aja merdeka jadi negara sendiri langsung miskin. Nggak sempat ngerasain kaya gitu. Beda banget sama Pakistan gitu kan. Kalau Pakistan sultannya banyak. Berdasarkan dari data dari United Development Program atau UNDP, itu peningkatan Gross Domestic Product atau GDP Bangladesh berjalan sangat lambat bahkan setelah 30 tahun mereka merdeka. Udah merdeka 30 tahun lalu masih miskin juga, sedih banget gitu. Dan kemudian pada tahun 1990, GDP per kapita Bangladesh itu berada pada angka 1068 USD atau setara dengan 17,4 juta rupiah. Dan 10 tahun kemudian hanya meningkat menjadi 1.384 USD atau setara dengan 22,5 juta rupiah. Nah, pihak UNDP juga menghitung kalau pertumbuhan penduduk di Bangladesh itu mencapai 2,7% pada tahun 1985. Sehingga nih ya, menurut data dan informasi yang dimiliki oleh UNDP, Bangladesh ini bisa dikategorikan sebagai negara miskin atau termasuk ke dalam negara dengan Human Development Index atau HDI yang sangat rendah. Tahun 2015 aja, geng, Bangladesh ini mendapatkan status sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Jadi dibilang miskin, miskin banget gitu jawabannya. Jadi benar-benar kasihan lah negara yang satu ini. Kalau selama ini kita pikir yang paling miskin itu adalah Afrika, nah Bangladesh ini juga termasuk yang paling miskin.
Ada banyak faktor nih geng, kenapa Bangladesh ini bisa berada di dalam kemiskinan. Di antara faktor-faktor tersebut disebabkan nih gara-gara kondisi geografis dan cuaca yang melanda negara ini. Nah, kasihan banget ya, Tuhan memberikan mereka di daerah yang ya cuacanya itu tidak mendukung mereka gitu. Karena Bangladesh ini negaranya merupakan sebuah negara dengan kondisi iklim yang gak menentu. Kalau dilihat dari wilayah mereka, Bangladesh ini berada di ketinggian kurang lebih 5 meter di atas permukaan laut. Yang oleh karena itu Bangladesh sering sekali mengalami banjir geng. Jadi rendah gitu datarannya. Dan di negara tersebut juga memiliki jalur dari 3 sungai besar di kawasan Asia Selatan, yaitu Sungai Brahmaputra, Sungai Gangga, dan Sungai Meghna, yang mana sungai-sungai ini sering sekali meluap sehingga menjadi salah satu bencana yang sangat besar, bencana yang sangat berakibat fatal bagi negara tersebut. Nah, ada juga yang mengatakan karena masalah politik. Pada awal kemerdekaan mereka, Bangladesh ini ternyata menggunakan sistem ekonomi sosialis, namun sistem tersebut ternyata tidak dapat berkembang dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan mereka, yang malah justru menjadi salah satu alasan terjadinya kudeta oleh pihak militer di tahun 1975 terhadap pemimpin mereka. Jadi pemimpin mereka itu diturunkan secara paksa oleh para tentaranya gitu geng. Terus kemudian ada sebuah partai yang bernama Bangladesh Nationalist Party atau BNP yang didirikan oleh Ziaur Rahman, yang kemudian menjabat sebagai presiden dan menerapkan sistem pasar bebas di mana perusahaan milik pemerintah dijual kepada pihak swasta. Kacau nggak tuh? Usaha ini ternyata dikatakan terbukti mampu mengembalikan kondisi perekonomian Bangladesh pada saat itu. Nah, tapi nih ya, pemberontakan dari militer itu kembali terjadi dan menghambat Bangladesh untuk berkembang. Jadi ada aja gitu pengacau di dalamnya, geng. Lalu dikatakan semenjak tahun 1981, Bangladesh dipimpin oleh Muhammad Ershad yang menjadi seorang pemimpin diktator. Nah, salah satu kebijakannya yang kontroversial di saat itu adalah menebang hutan di bagian barat Bangladesh untuk memperkuat industri tekstil Bangladesh saat itu, yang memang sedang berkembang sekali. Nah, banyak brand-brand ternama itu yang pakai tenaga kerja dari Bangladesh. Kalau kalian lihat di baju-baju keren kayak Zara, terus apa ya, kayak pokoknya brand-brand ternama gitu, banyak tuh made in Bangladesh karena memang sedang berkembang lah industri tekstil di sana, tetapi yang dipakai itu adalah tenaga buruhnya. Nah, makanya pemimpin diktator mereka di saat itu lebih memilih menebang hutan untuk bisa membuat industri tekstil di Bangladesh berkembang. Padahal itu adalah hal yang sangat salah. Terus geng, Bangladesh ini kan sering dilanda banjir. Nah, kebijakan dari Ershad yang menebang hutan ini akhirnya menyebabkan malapetaka. Bencana banjir besar pada tahun 1988 itu menghancurkan sekitar 700.000 hektar pertanian yang menjadi mata pencaharian penduduk miskin Bangladesh dan menyebabkan kembalinya peningkatan angka kemiskinan hingga mencapai 71%. Kebayang nggak tuh geng? Kita 20% warga miskin aja udah gimana gitu ya, kayak waduh negara gagal banget kayaknya. 50% udah setengah negara tuh, ya kan? Itu udah waduh gagal parah. Nah, ini 71%, yang berarti masyarakat miskinnya lebih banyak, lebih dominan daripada masyarakat yang mampu. Nah, lalu dikatakan pada abad ke-21 kondisi politik di Bangladesh itu tidak kunjung membaik. Nah, karena negara tersebut menerapkan sistem politik 2 partai semenjak Ershad ini turun dari jabatannya sebagai presiden. Jadi semenjak si diktator ini nggak memimpin lagi, mereka pakai sistem politik 2 partai kayak Amerika lah gitu. Dan di saat itu ada 2 partai geng yang terus bersaing memperebutkan kursi pemerintahan, yaitu Partai Liga Awami dan Partai BNP. Nah, tapi sayangnya mirip kayak Partai Demokrat dan Republik di Amerika, kedua partai tersebut terlalu sering berkonflik dan tidak bisa bekerja sama dengan baik. Jadi perang mulu gitu. Ditambah dengan banyaknya terjadi praktik korupsi di negara tersebut. Akhirnya negara ini kembali sangat-sangat berantakan. Bangladesh sendiri memiliki jumlah penduduk yang tinggi, namun fasilitas di negaranya itu nggak cukup untuk menjangkau seluruh penduduk, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Kebayang nih geng ya, kalau tinggal di pusat mah enak gitu, bisa sekolah, bisa belajar. Tetapi yang tinggal di kampung-kampung, jangan harap mereka buat fasilitas kesehatan nggak ada, pendidikan buat anak-anak mereka nggak ada, karena nggak kejangkau sama pemerintahnya. Di bidang kesehatan, pihak UNDP mencatat itu kurang lebih ada 14.000 rumah sakit yang tersebar di seluruh Bangladesh, tetapi tercatat hanya ada kurang dari 100 rumah sakit yang berada di daerah miskin, seperti daerah Chittagong dan daerah miskin-miskin lainnya. Terus, jumlah dokter di sana dikatakan juga tergolong sangat sedikit. Hanya ada sekitar 246 dokter untuk menangani 1 juta orang, yang mana jumlah dokter itu ya nggak bisa menangani dengan maksimal kesehatan dari seluruh penduduk Bangladesh. Yang pertama jumlah mereka kurang, yang kedua ya keilmuan mereka juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi di sini tuh ya permasalahan Bangladesh banyak banget geng. Nah, sementara itu untuk di pendidikan nih, jumlah sekolah negeri itu hanya ada sebanyak 72 sekolah dan sekolah swastanya 99 sekolah. Gila, mau berapa ribu anak satu kelas gitu ya? Dikit banget gitu, 100 juga nggak nyampe. Berarti kalau ditotalin tuh cuma ada 172
sekolah, sementara rakyatnya jutaan gitu. Gila banget gitu ya. Pendidikan yang dimiliki oleh orang Bangladesh hanya sampai 5 tahun belajar aja. Padahal Bangladesh sendiri menetapkan wajib belajar itu 10 tahun. Nah, rendahnya tingkat pendidikan di Bangladesh ini membuat orang-orang di sana yang bisa membaca hanya 60% dari total warganya. Nah, 40%-nya lagi yang hampir setengahnya nggak bisa membaca tulis. Nah, kondisi ini membuat banyak orang yang tinggal di pedesaan menjadi tidak berpendidikan dan sulit untuk mengatasi permasalahan kemiskinan mereka. Dan tingginya angka kemiskinan di Bangladesh sangat berpengaruh terhadap rendahnya kesejahteraan masyarakat mereka. Di mana pihak UNDP mencatat sudah ada sebanyak 43% dari penduduk Bangladesh hanya memiliki tingkat pendapatan rumah tangga per harinya nih ya, yaitu hanya 1 sampai 2 US dollar atau setara Rp24.000 sampai dengan Rp32.000 per hari. Nah, karena pendapatan yang kecil inilah memaksa anak-anak yang sebenarnya harus bersekolah itu jadi putus sekolah demi bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Nah, jadi memang ya geng, kondisi perekonomian di Bangladesh benar-benar buruk. Makanya banyak generasi muda yang ingin mengupayakan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dengan mencari pekerjaan yang layak di luar negeri. Nah, tapi entah kenapa pemerintah mereka justru malah semakin mempersulit kondisi perekonomian masyarakatnya. Karena pada bulan lalu nih ya, Pengadilan Tinggi Bangladesh itu justru memutuskan untuk menyediakan 30% lapangan pekerjaan pemerintah, atau kalau di Indonesia itu disebut sebagai PNS lah gitu. Nah, tapi PNS di sana itu hanya terkhusus kepada keluarga veteran yang berkontribusi dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Nah, keputusan ini benar-benar aneh dan membuat para mahasiswa asal Bangladesh itu menentang. Nah, ini benar-benar aturan yang aneh dari pemerintah mereka. Nah, terus geng, gue mendapatkan informasi dari artikel tirto.com. Dikatakan sistem kerja PNS di Bangladesh ini dibagi per kuota gitu geng, dan ini sudah berlaku sejak tahun 1972 dan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Nah, sebagian besar dari kuota tersebut adalah kelompok-kelompok seperti keluarga veteran, perempuan, dan kelompok yang berasal dari distrik-distrik yang kurang berkembang. Selain itu, ada kuota sebesar 5% yang dialokasikan untuk masyarakat mampu dan 1%-nya untuk penyandang disabilitas. Nah, tapi sebenarnya kebijakan kayak gitu udah dihentikan pada tahun 2018, geng, karena terjadi protes besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, namun pemerintah justru kembali menerapkan sistem kuota itu tadi. Nah, kalau dilihat secara sekilas memang gak ada yang salah gitu ya dengan sistem kuota ini, geng. Tapi justru kayak kelihatan bagus gitu kan, supaya ada pemerataan terhadap para pekerja di sektor pemerintah kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali sampai perempuan dan juga disabilitas. Kelihatan banget gitu, rata gitu, kinerja pemerintahnya bagus gitu ya, kelihatannya nih. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menjadi masalah? Dan kenapa mahasiswa mereka memprotes kebijakan diberlakukannya kembali kuota 30% pekerja pemerintah tersebut, yang mana hanya diperuntukkan untuk keluarga veteran ini? Ternyata nih geng, mahasiswa dan para kritikus ini menilai kalau kuota 30% untuk keluarga veteran itu cenderung hanya menguntungkan para pendukung Partai Liga Awami aja yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Karena ya nggak semuanya kan warga Bangladesh itu anak atau keturunan veteran gitu. Dan rencana sebanyak 30% ini dinilai oleh mereka hanya menguntungkan kelompok dari pro pemerintah atau pro terhadap Sheikh Hasina Wajid, yaitu Perdana Menteri Bangladesh yang sudah menjabat sejak tahun 2009. Nah, akhirnya karena banyak yang gak mendukung keputusan itu, terjadilah aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi di tanggal 1 Juli tahun 2024 di daerah Dhaka, ibu kota Bangladesh, yang mana mahasiswanya menuntut agar semua kategori kuota penerimaan PNS dihapuskan kecuali 2 kategori terakhir, katanya kayak gitu. Jadi mereka itu benar-benar pengen dapat hak mereka juga lah. Adanya kuota-kuota ini dikatakan menyebabkan sedikitnya jumlah pekerjaan pemerintah yang terbuka untuk semua masyarakat dan memberikan solusi untuk menggantikan sistem kuota ini menjadi sistem seleksi dari prestasi, sehingga dianggap lebih adil. Mau yang miskin atau yang kaya, kalau memang mereka berprestasi ya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Karena kan seperti yang gue katakan sebelumnya geng, warga Bangladesh ini sebagian besar itu berada di dalam kemiskinan. Jadinya adanya kuota ini membuat mereka menjadi semakin miskin, semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, makanya terjadilah unjuk rasa atau demonstrasi besar-besaran. Dan ternyata nih ya, unjuk rasa yang terjadi yang pada awalnya itu hanya melibatkan mahasiswa yang merasa tidak setuju pada pemerintah, tiba-tiba menjadi meluas sampai ke pihak kepolisian dan mahasiswa yang pro terhadap pemerintah, yaitu Liga Chatra dan juga Liga Pemuda yang tergabung ke dalam operasi gabungan yang berusaha untuk membubarkan mahasiswa anti pemerintah. Tapi cara membubarkannya itu kasar banget geng. Mereka membubarkan massa yang sedang berdemo itu dengan cara menembakkan peluru karet, melemparkan granat suara dan juga gas air mata pada jam 11.30 siang waktu setempat. Dan
Dan hal itu membuat mahasiswa yang sedang berunjuk rasa tidak bisa menyelamatkan diri karena mereka udah dikepung oleh polisi dan juga mahasiswa yang pro pemerintah. Ada beberapa mahasiswa yang mengambil selongsong dari gas air mata tersebut dan sampai dilemparkan lagi ke arah polisi, geng. Jadi benar-benar chaos di saat itu. Nah terus pihak kepolisian juga nggak mau tinggal diam. Yang mana polisi kemudian mengurung para mahasiswa tersebut di dalam kampus. Bahkan di dalam kejadian ini kan sampai memakan korban tuh. Nah para korban yang mengalami luka parah yang mau dibawa ke rumah sakit itu nggak diizinin oleh polisi. Jadi ditahan, geng. Nah karena pihak kepolisian sudah ikut campur dan mengambil langkah yang kasar, akhirnya menyebabkan demo ini semakin memanas sehingga kerusuhan pun tidak bisa terhindarkan. Kondisinya semakin tidak terkendali. Nah yang lebih gilanya nih, geng, itu demo kemudian berlangsung selama berhari-hari. Nggak cukup 1 hari. Mungkin kalau di Indonesia ya kan demo sehari doang dibubarin udah gitu. Tapi ini sampai berhari-hari. Benar-benar mirip seperti kasus 98 di Indonesia dulu. Dan sektor ekonomi, terutama para pedagang-pedagang itu menjadi melemah dan tidak bisa membuka usaha mereka, terutama di daerah kota Dhaka dan beberapa kota-kota lainnya. Nah, aksi demo ini juga memblokir akses rel kereta api dan jalan-jalan utama. Terus para demonstran juga menyerang fasilitas publik dan juga sektor bisnis seperti stasiun milik salah satu media TV yang bernama BTV atau BTV. Nah, jadi untuk saat ini kondisi Bangladesh benar-benar hancur banget, geng. Singkat cerita, tibalah pada tanggal 19 Juli tahun 2024, di mana sebagian besar korban jiwa udah berjatuhan. Nah, pada jam 10.00 pagi waktu setempat, ratusan pengunjuk rasa itu melawan polisi di daerah Natun Bazar yang berada di dekat daerah Rampura. Nah, para pengunjuk rasa ini sampai melemparkan batu dan juga reruntuhan bangunan ke arah polisi. Nah, tapi polisi di saat itu nggak tinggal diam. Mereka membalas dengan menembakkan senjata api, gas air mata, serta granat. Dan nggak tanggung-tanggung, mereka juga mengerahkan helikopter untuk melepaskan tembakan dari udara. Nah, di tengah-tengah chaos yang terjadi, itu para demonstran sampai membakar fasilitas umum, bangunan-bangunan. Kebakarannya juga terjadi di mana-mana dan banyak kendaraan yang dibakar dan sengaja dirusak kemudian ditinggalkan di tengah-tengah jalan. Situasi di sana benar-benar menjadi lebih buruk lagi, geng, terutama pada malam hari ketika pemerintah mengumumkan jam malam nasional dan mengerahkan tentara untuk berkeliaran di jalan. Mungkin kalian pernah nonton film The Purge Anarchy 2014 yang ini. Kalian bisa lihat ya, itu film itu mirip lah. Kalau kalian nonton film ini, mirip dengan kondisi Bangladesh saat ini. Orang-orang gak takut mati sama sekali, semuanya dilawan. Dan tindakan keras yang dilakukan oleh aparat ini ternyata membuat semakin banyak orang atau mahasiswa yang semakin berani turun ke jalan. Mereka berani melawan aparat, geng. Dan saat ini mereka tidak hanya menuntut penghapusan kuota 30% untuk keluarga veteran aja, geng, tapi juga semakin serius, yaitu ingin menjatuhkan pemerintahan mereka saat ini, yaitu pemerintahan Hasina, Perdana Menteri Bangladesh yang dianggap gagal oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa Bangladesh menganggap Hasina ini menjadi seorang pemimpin yang diktator karena dia sudah menjabat sekian lama dan tidak kunjung lengser dengan peraturan yang hanya menguntungkan dia dan keluarganya aja dan membuat dia menjadi terus-menerus berkuasa di Bangladesh. Benar-benar mirip ya, geng, sama kasus kerusuhan 98. Nah lalu, geng, di saat kerusuhan terjadi, menurut media BBC nih ya, dikatakan setidaknya sudah 150 orang yang tewas akibat kerusuhan tersebut dan banyak mahasiswa yang menderita luka-luka dan hilang. Nah lalu pihak BBC berhasil mendapatkan informasi dari beberapa mahasiswa yang selamat. Ada yang mengatakan kalau para demonstran yang terdiri dari mahasiswa itu hanya ingin mengadakan unjuk rasa secara damai, tapi polisi kemudian mengacaukan semuanya karena mereka diserang terlebih dahulu saat mereka sedang berkumpul. Nah lalu ada juga mahasiswa yang berperan sebagai pemimpin mereka ketika unjuk rasa yang mengatakan kalau dia ditutup matanya oleh beberapa orang dan kemudian tiba-tiba dia sudah disiksa oleh beberapa polisi yang menculik dia di saat itu. Nah lalu, geng, media The Guardian itu berhasil mewawancarai salah satu demonstran yang bernama Hasan yang berhasil selamat pada saat itu, yang mana si Hasan ini menceritakan bagaimana situasi yang dia hadapi. Nah dia bilang ketika dia merasa terjepit dan tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa pasrah karena polisi dan juga mahasiswa pro pemerintah tiba-tiba datang mengepung mereka lalu menembakkan senjata ke arah mereka. Dan bahkan menurut Hasan, polisi nggak hanya menembakkan peluru karet aja, tapi juga sampai peluru timah, geng. Nah Hasan di saat itu sampai terkena peluru di bagian wajah, punggung, serta leher. Dia harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius. Kalian bayangkan aja, geng, si Hasan ini sampai tembus nih peluru ke dalam tulangnya dan dia harus dioperasi. Terus kemudian ada cerita lain lagi yang diungkapkan oleh seseorang
seseorang yang bernama Faria. Dia ini merupakan mahasiswa ekonomi yang usianya masih 23 tahun. Dia berkuliah di Universitas Negeri Bangladesh. Dia bilang dia itu sempat mendapatkan serangan dari sekelompok pria yang merupakan pihak Liga Chhatra. Nah, dia ini dipukul menggunakan tongkat serta rambutnya sampai dijambak. Nah, beruntung bagi dia karena dia berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Terus dia juga bilang ada salah satu pemimpin mahasiswa yang bernama Nahid Islam itu dilaporkan menghilang sejak kerusuhan terjadi pada tanggal 19 Juli, geng. Ayah dari Nahid bilang kalau dia dibawa dari rumah temannya pada dini hari. Nah, dikatakan kalau dia itu sempat dijemput oleh orang yang gak dikenal dan dibawa ke dalam sebuah ruangan. Dan di sana dia sempat diinterogasi dan disiksa secara fisik serta mental oleh orang-orang yang mengaku sebagai detektif, katanya. Dan penyiksaan tersebut membuat dia sampai pingsan dan baru sadar kembali pada tanggal 21 Juli pagi harinya. Nah, di saat itu dia langsung berusaha buat kabur, berjalan pulang dan mencari perawatan di rumah sakit terdekat karena mengalami luka yang cukup parah di bagian bahu serta kaki kirinya, geng. Dan dia ternyata bukan satu-satunya korban di dalam kasus ini. Terus, geng, sementara itu ada dokter juga yang sedang berusaha menangani korban-korban yang berjatuhan. Nah, dokter ini mengatakan kalau tenaga medis aja tuh sampai merasa kewalahan ketika para mahasiswa yang dievakuasi dan dibawa masuk ke dalam ruangan IGD itu banyak banget dan semuanya harus ditangani oleh para dokter serta perawat yang jumlahnya terbatas. Sementara jumlah dari pasiennya terus-menerus berdatangan. Jadi nggak ada henti-hentinya dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Nah, lalu singkat cerita, atas kerusuhan yang sudah memakan korban ini, Perdana Menteri Bangladesh pun, yaitu Hasina, itu angkat bicara mengenai kerusuhan yang terjadi di negaranya. Menurut dia, kekerasan tersebut dipicu oleh oposisi politik dan kelompok Islamis, katanya. Nah, lagi-lagi nyalahin agama nih. Dia bilang ada kelompok Islamis yang menentang Bangladesh sebagai sebuah negara. Dan dia mengatakan sudah mengerahkan pasukan militer serta polisi untuk melindungi para pelajar. Aneh banget ya, padahal buktinya ya para pelajar atau mahasiswa itu justru digebukin sama para militer dan polisi. Tapi dia bilang justru mengerahkan polisi dan militer untuk mengamankan dan melindungi para pelajar. Sebenarnya yang dilindungi siapa gitu kan? Dan sudah ada lebih dari 2.500 anggota dari partai oposisi yang sudah ditangkap. Yang mana artinya berarti itu yang ditangkap adalah anggota dari partai BNP. Yang mana sebenarnya pernyataan dari Hasina ini nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Udah jelas-jelas para mahasiswa itu menuntut dihapusnya kebijakan soal kuota 30%. Kenapa jadi nyalahin oposisi? Kenapa jadi nyalahin partai lain? Ya tinggal didiskusiin aja masalah kuota 30% itu, ya kan? Nah, namun pada akhirnya diajukan banding untuk menganulir keputusan pengadilan tinggi yang menentukan 30% kuota untuk keluarga veteran. Dan hasilnya, Mahkamah Agung memerintahkan agar kuota untuk keluarga veteran dipotong menjadi 5%. Dengan 93%-nya dialokasikan untuk orang-orang yang berprestasi aja. Dan sisanya untuk kelompok etnis minoritas, transgender, dan penyandang disabilitas. Nah, jadi ibaratnya nih ya, kalau di Bangladesh itu pemerintahnya aja tuh udah kayak KKN gitu. Yang boleh bersekolah, yang boleh pinter, yang boleh mendapatkan kesejahteraan cuma orang-orang terdekatnya aja. Nah, inilah yang menjadi alasan dari terjadinya kerusuhan di Bangladesh. Nauzubillah min zalik ya. Semoga negara kita tidak mengalami hal kayak gini, geng. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Siapa sih sebenarnya pemimpin Bangladesh yang bernama Sheikh Hasina Wajid ini? Dan mengapa dia kok dibenci banget? Sekarang kita bahas. Jadi geng, meskipun pemicu utama dari terjadinya kerusuhan di Bangladesh ini dikatakan karena adanya kebijakan kuota 30% untuk keluarga veteran tadi, tapi nggak bisa dipungkiri nih geng ya, kalau kebijakan tersebut juga berkaitan dengan si Hasina yang sudah menjabat selama bertahun-tahun sebagai Perdana Menteri. Jadi ini orang nih kayak pemimpin abadi gitu, jadi diktator di sana. Nah, kita bahas sedikit nih geng, siapa itu Perdana Menteri Hasina ini. Jadi geng, sebenarnya beberapa orang atau beberapa pihak itu menganggap Hasina ini adalah kemajuan besar bagi Bangladesh. Itu semua dikarenakan dia memimpin selama bertahun-tahun katanya. Ada juga yang menilai kalau pemerintahan Bangladesh memang berpusat kepada si Hasina. Posisi dia sebagai Perdana Menteri Bangladesh itu nggak pernah terganggu. Ibaratnya itu nggak ada yang bisa mengancam posisi dia selama ini dan semua orang tunduk serta takut sama dia. Nah, tiba-tiba terjadilah kerusuhan. Dan kerusuhan inilah yang mulai menggoyahkan posisi Hasina sebagai Perdana Menteri. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini membuat Hasina yang selama ini tuh kebal gitu ya, yang
nggak pernah turun dari pemerintahan itu bisa goyang pemerintahannya. Terus sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Hasina sampai-sampai dia ini disegani dan nggak bisa tersentuh sama sekali? Nah, jadi ini geng, ceritanya adalah Hasina ini adalah seorang putri dari presiden pendiri Bangladesh. Jadi selama dia menjabat sebagai Perdana Menteri, Hasina ini sudah melewati banyak krisis dan ancaman penghilangan nyawa terhadap dia. Jadi untuk skala nasional, ketika Hasina menjabat, pemerintah Bangladesh pernah menghadapi pemberontakan pasukan militer yang menewaskan sebanyak 57 anggota militer. Nah, lalu ada 3 pemilu kontroversial yang dikritik keras oleh komunitas internasional, tuduhan pelanggaran HAM dan aksi protes yang dilakukan oleh pihak oposisi. Terus geng, karena sudah menjabat selama itu, Hasina ini menjadi salah satu perempuan paling berkuasa di Asia. Dan menurut Mubashar Hasan yang sudah meneliti bentuk pemerintahan otoritarianisme di kawasan Asia dari Universitas Oslo, mengatakan kalau apa yang terjadi di Bangladesh itu bukanlah sesuatu yang baru yang terjadi karena isu baru, tapi ini melainkan sebuah isu yang udah lama dan selama ini dipendam oleh rakyat Bangladesh sehingga kemudian jadi meledak. Nah, sifat rezimnya yang diktator itu membuat banyak masyarakat menjadi nggak puas dengan Hasina. Dan Hasan mengatakan Hasina ini nggak segan-segan buat mengambil tindakan keras bagi siapapun yang memiliki perbedaan pendapat dengan dia. Dan hal itu memang sudah menjadi ciri khas dari pemerintahan dia selama bertahun-tahun. Jadi benar-benar keras banget nih orang. Yang nggak suka sama dia langsung di-cut gitu. Dan gara-gara hal itu geng, indeks kebebasan pers di Bangladesh itu berada lebih rendah dari negara Rusia, yang mana memang ketat banget, nggak boleh memberitakan tentang pemerintah yang aneh-aneh. Dan memang di Bangladesh sudah terjadi penurunan kepercayaan kepada Hasina, kepada pemerintah dari masyarakatnya. Nah, tapi Hasan ini baru kali ini melihat perlawanan yang sangat serius dilakukan oleh masyarakatnya. Dan Hasan mengatakan kalau selama Hasina ini menjabat sebagai Perdana Menteri, dia nggak pernah menjadi Perdana Menteri untuk semua orang, tapi dia hanya menjadi Perdana Menteri atau pemimpin untuk kelompok dia aja. Dan cuma kelompok dia aja yang diuntungkan dari kepemimpinannya dia di Bangladesh. Lalu geng, setelah mengeluarkan putusan untuk mengurangi kuota 30% menjadi 5% tadi, belum jelas nih geng, apakah keputusan tersebut bakal bisa meredakan konflik di sana. Tapi sementara ini, para pemimpin mahasiswa itu sudah memutuskan untuk menghentikan sementara semua demonstrasi dan mengatakan kalau mereka nggak ingin adanya pertumpahan darah lagi di sana. Tapi ini hanya sementara. Nah, para mahasiswa ini masih menginginkan keadilan bagi teman-temannya yang menjadi korban jiwa agar sejumlah anggota polisi itu bisa diadili. Dan mereka juga meminta Hasina, Perdana Menteri mereka, itu harus minta maaf atas kekerasan yang dialami. Nah, tapi sayangnya permintaan dari mahasiswa tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Hasina. Yang menurut The Guardian, mahasiswa itu saat ini sudah merencanakan akan melakukan kerusuhan lagi. Nah, tapi saat ini mereka masih terkendala karena banyak dari teman-teman mereka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan masih ditahan polisi. Nah, mereka saat ini sedang mengumpulkan massa lagi untuk melakukan kerusuhan lagi di Bangladesh. Jadi serem banget di Bangladesh sekarang. Nah, sementara itu pemerintah Bangladesh masih menerapkan jam malam atau berjaga-jaga tanpa batas waktu yang menyebabkan masyarakat jadi kesulitan buat bekerja. Jadi di Bangladesh sekarang udah kayak neraka geng, orang-orang nggak bebas karena ketakutan. Nah, itu dia geng, pembahasan mengenai kerusuhan di Bangladesh saat ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya informasi tambahan tentang Bangladesh? Coba tinggalkan komentar di bawah.